hambatan terbesar misi perdamaian Presiden Jokowi adalah logika NATO yang mengusik kedamaian dunia. Halo kawan, baru-baru ini kita memang dikejutkan atas aksi berani Pak Jokowi yang secara tiba-tiba memutuskan untuk melakukan misi perdamaian dan langsung bertemu dengan dua pemimpin negara yang sedang berkonflik, yaitu Ukraina dan Rusia. Di balik berita yang mengejutkan ini tersirat harapan kecil untuk sebuah perdamaian atau lahirnya dialog untuk menghentikan perang. Namun segala usaha ini jika dilihat lebih dalam lagi, tantangan terbesarnya bukanlah menenangkan Rusia, namun hambatan terbesarnya adalah NATO dan Ukraina itu sendiri. Seperti yang dilansir di beberapa media internasional, dan pernyataan Presiden Ukraina pada saat pertemuan dengan Presiden Jokowi yang masih saja mengandung makna provokatif dan sepertinya tidak begitu ingin perang ini segera berakhir. Di sisi lain, menurut saya NATO hanya memanfaatkan Ukraina sebagai medan pertempuran, dan Presiden Ukraina hanya alat NATO untuk menekan eksistensi Rusia. Terlihat dari awal diberlakukannya operasi militer khusus oleh Rusia di Ukraina, tidak ada sedikit pun niat dari NATO untuk membuka ruang dialog antara kedua negara, malah mengirim bantuan senjata yang memperpanjang konflik perang ini. Logika NATO ini sama sekali bertentangan dengan misi Pak Jokowi dan PBB sendiri yang menurut saya juga sudah tidak netral dalam konflik ini. Di samping itu, fakta pertahanan hanya akan membuat persaingan antara kekuatan-kekuatan besar dunia lain untuk juga membentuk fakta pertahanan mereka sendiri yang akan semakin menambah ketegangan dan persaingan militer yang membuat dunia semakin bergejolak. Logika NATO inilah musuh terbesar dunia untuk perdamaian. Berbeda ketika Perang Dunia Pertama dan Kedua, yang pada saat itu sebuah fakta pertahanan tidak mempengaruhi secara global, karena sistem ekonomi pasar bebas belum berlaku, yang berbanding terbalik dengan saat ini, di mana sistem ekonomi dunia saling terhubung satu sama lain dengan adanya pasar bebas di seluruh dunia, di mana konflik atau krisis suatu negara akan memiliki dampak berantai terhadap negara-negara lain. Disinilah letak permasalahan utama ketika sebuah fakta pertahanan masih ada di dunia dan merupakan musuh terbesar dunia untuk perdamaian bisa tercipta. Di mana urgensi sebuah fakta pertahanan saat ini benar-benar tidak dibutuhkan, sebab hanya akan menciptakan kubu-kubu baru yang malah mengancam keamanan dunia itu sendiri. Terkait ini juga, niat Presiden Ukraina yang sama sekali tidak ada niatan untuk berdamai. Mengapa bisa disimpulkan demikian? Setelah Pak Jokowi berkunjung ke Presiden Zelensky, pernyataan pers dari Presiden Zelensky banyak sekali mengandung kalimat provokatif. Dari sini kita bisa melihat bahwa tujuan dari Presiden Zelensky tidak ingin perdamaian ini bisa tercapai dengan cara mudah. Di sisi lain, Presiden Putin setelah kunjungan Presiden Jokowi dengan segera menarik pasukannya dari Pulau Ular agar Ukraina dapat kembali membuka ekspor gandumnya yang malah diklaim Ukraina sebagai kemenangan mereka. Logika yang sungguh aneh. Dari kedua perspektif ini, kita bisa melihat bahwa ancaman terbesar dari misi perdamaian ini bisa terwujud bukanlah berasal dari Rusia, melainkan NATO dan Ukraina yang masih saja berasumsi ingin mengucilkan Rusia dan menganggap Rusia sebagai ancaman. Belum lagi tidak begitu banyak media-media Eropa yang membahas topik bagaimana mendamaikan, malah memperkeruh dengan berita-berita bersifat provokatif untuk Rusia. Seperti kemenangan pasukan Ukraina merebut Pulau Ular terkait penarikan pasukan Rusia yang sebenarnya permintaan langsung dari Presiden Jokowi untuk membuka kembali jalur laut perdagangan bagi ekspor gandum Ukraina. Ditambah lagi tekanan kepada Turki dengan segala bujuk rayunya
yang pada akhirnya mencabut hak vetonya yang membuat Swedia dan Finlandia akhirnya masuk menjadi anggota NATO. Kesimpulannya, yang mampu mengakhiri perang ini tidak hanya Rusia, namun NATO dan Ukraina itu sendiri. Ukraina bisa saja memilih menjadi negara non-blok seperti Indonesia jika memang ingin melindungi wilayah dan rakyatnya. Namun, keras kepala dari presidennya sendiri yang menyebabkan rakyat Ukraina sendiri yang jadi korban. Mau bagaimanapun, kita tetap mendukung dan mengapresiasi aksi super berani dari Presiden Jokowi yang mencoba membuka solusi damai untuk kedua negara ini. Ya, begitulah secara perspektif pribadi admin, dan tentu saja bukan kebenaran mutlak, dan setiap orang pasti memiliki perspektif sendiri dalam menilai konflik ini. Kalau menurut kalian, bagaimana kawan? Silahkan libas di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Tetap semangat kawan, Indonesia tangguh, Indonesia maju, salam sobat mata kita. Go another round, bitch, I'm legend bound. Can't stop me now.